Dukun, atau yang sering juga disebut sebagai paranormal, adalah sebuah profesi untuk beberapa orang yang bisa mengatasi atau membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan juga menyembuhkan beberapa jenis penyakit, khususnya yang tidak terdeteksi oleh medis. Berikut adalah sedikit informasi tentang dukun atau paranormal di masa sekarang, ketika peradaban sudah sangat maju dan juga teknologi yang sudah tidak bisa ditolak. Paranormal masih hadir di tengah masyarakat, dan ya, profesi ini masih menjadi opsi untuk menyelesaikan beberapa hal: harta yang hilang, pasangan yang pergi, dan juga proses pemutusan kontrak bagi yang mempunyai perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib. Kali ini, tim telusur berhasil merangkum kegiatan dari seorang paranormal yang bernama Ki Dewo. Dan yang menarik lagi, tim telusur berhasil ikut dalam proses ritual yang dia jalani kali ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan cerita selengkapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Aduh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Masuk. Masuk nih. Masuk. Oke, Ki. Kita boleh ngikutin keseharian Ki Dewo kan? Boleh. Untuk hari ini, Ki ya? Boleh, silakan. Siap, Ki ya? Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Dewo Sejati. Saya dari Padepokan Nur Sejati dan Kasepuhan Kiai Rekso yang berada di daerah Pangandaran atau wisata Karangnini. Saya mulai memperdalam hal-hal seperti ini, bergelut di bidang spiritual dari tahun 97. Saya lulus dari salah satu pesantren sekitar tahun 2000. Saya mulai praktek berkecimpung di dunia gaib, mulai berani buka tamu dari tahun 2000 sampai sekarang. Kalau untuk basic nih, di spiritual, itu Ki Dewo memang mempelajari sendiri atau ada turun-temurun dari leluhur nih? Dari basic saya sebenarnya keturunan dari kakek. Karena dari saya umur 10 tahun sampai umur 15 tahun itu saya sering dididik oleh kakek mengenai hal-hal yang berbau gaib ya. Sering diajak kakek. Kebetulan kan almarhum kakek saya dulu di kampung pun dia sama buka praktek seperti ini. Jadi beliau tuh ngobatin orang. Saya keturunan itu saya pelajarin sampai akhirnya saya ketemu sesosok guru. Nah, mulai dari situ saya kembangin, Mas. Saya kembangin kemampuan saya untuk di bidang pengobatan. Ya bukan pengobatan tok sih, hal-hal yang lain juga saya pelajarin semua. Mulai dari situ ya sampai sekarang saya kembangin. Jadi memang ada keturunan dari salah satu kakek yang di badan saya. Kalau ilmu spiritual ini nih, Ki, Ya, bisa nggak sih diperdalam oleh orang-orang biasa? sebenarnya bisa, siapapun bisa untuk menjalankan ilmu-ilmu seperti ini. Asal satu, ada yang membimbing. Belajar ilmu tanpa guru sesat ya. Minimal kita harus ada pendamping yang lebih mengetahui, yang lebih hafal di bidang spiritual. Contoh kayak saya pun belajar sendiri nggak mungkin. Saya pun belajar ke beberapa guru-guru besar. Dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah. Semuanya saya jelajahin semua untuk mendapatkan ya yang saya inginkan sekarang ini. Gitu. Bisa semua. Bisa untuk dipelajari orang-orang awam. Asal jangan belajar lewat Google ataupun hanya sekedar di buku. Biasanya kan ada itu anak-anak muda pada belajar di buku. Nah itu yang bikin sesat.
Jadi belajar tanpa pendamping ataupun tanpa guru, begitu dipraktekkan, kan kita nggak tahu Mas di situ. Yang masuk jinnya apa, yang masuk kekuatannya apa. Nah, kalau kita belajar dengan adanya guru ataupun pendamping, kita kan bisa bertanya, Abah, Pak Yai, ini apa nih ilmu yang saya pelajarin? Nah, jadi kita ada pembimbing atau pembina gitu. Ya ini tempatnya buat khusus tamu. Ini di sini khusus kalau ada tamu. Yang saat ini lagi beberapa penanganan, rata-rata puter giling nih pada. Jadi ada yang pelet, ada yang puter giling, ada yang mengembalikan pasangan yang kabur. Ada beberapa pasangan yang pergi. Ini kita lagi satukan kembali nih. Sama ini untuk calon mertuanya biar nurut segala macem. Banyak soalnya di sini hal-hal yang ya variatif sih. Ada yang pemanis segala macem, pasang susuk. Di sini tempatnya kecil. Ini juga ada beberapa persyaratan nih. Nanti ada tamu dari Jawa Timur, dia menginginkan menikah dengan Nyimas Ronggeng. Jadi ada salah satu anak muda, dia kepengen mempunyai istri yang tak terlihat. Nah, ini beberapa persyaratannya ini kita sudah siapkan semua ya, seperti ini persyaratannya. Ini masih kurang beberapa ya kalau diinikan. Ini kurangnya baju kebaya dan sendal slop warna hijau. Belum nanti beberapa sesajen lainnya, ini harus lengkap semua. Ini kemungkinan sih akhir Januari dia akan datang kemari. Makanya ini untuk prepare persiapan dulu. Ya, ini untuk alat-alatnya. Kalau pasien Hideo sendiri yang datang kemari, itu pernah sampai ada yang dari luar kota? Pasien yang datang ke saya kemari, alhamdulillah dari beberapa kota pernah. Minggu kemarin baru datang tamu dari Papua, namanya itu jauh-jauh datang dari Papua kemari. Kalau untuk ya terdekat Bandung ataupun Bogor, Cianjur itu mas sering. Yang paling jauh ini nih kemarin dari Papua langsung datang kemari. Kasusnya apa gitu? Waktu itu Om Usman jauh-jauh dari Papua datang kemari, itu kasus karena istrinya dibawa kabur oleh selingkuhan. Jadi beliau datang kemari minta tolong agar istrinya bisa kembali lagi. Ya saya proses di sini selama 3 hari 3 malam. Alhamdulillah sampai saat ini sudah kembali normal lagi. Jadi sudah satu atap lagi, satu rumah lagi dengan sang istri. Kalau untuk mengenai pengobatan, biasanya pengobatan apa nih yang Hideo lakukan? Kalau pengobatan relatif tergantung dari pasien, dari tamu. Dari mulai ya non medis, contoh kayak kena santet, kayak kena guna-guna, pembersihan rumah atau pembersihan badan, buka aura, dan pasang susuk itu seperti itu yang saya jalanin. Kebiasaan tamu-tamu seperti itu. Tapi nanti ada tamu juga kok kemari ya jauh-jauh dari Jogja. Ini ada salah satu yang pengen memutuskan pesugihan gitu. Nah, kalau untuk medisnya nih, medisnya itu biasanya dilakukannya terapinya seperti apa? Kalau untuk medisnya itu seperti stroke ataupun ginjal,
Itu kita olah pakai herbal nanti. Bikinkan herbal, itu pun herbal itu bukan sekedar herbal ya. Ini begitu saya jadikan obat ini herbal, paling enggak sayanya harus puasa 3 hari 3 malam, dan itu tetap saya sikirin. Jadi kayak pasien-pasien saya, tamu-tamu saya yang dari luar ataupun dari jauh, itu bilangnya ini teh sikir katanya. Jadi memang saya bikin seperti teh. Jadi tinggal ya diseduh aja sih bisa, nggak apa-apa. Jadi pakainya herbal kalau saya untuk pengobatan lainnya. Ya, hari ini kan nanti saya dengar juga dari Aki bakalan ada praktek nih. Iya betul, hari ini ada praktek. Kebetulan hari ini saya buka praktek. Kebetulan nanti ada tamu kok. Ada tamu dari Gunung Kidul mau datang kemari. Boleh nggak sih kita izin meliput nih ke kegiatan kedewan? Boleh, silakan liput, nggak masalah kalau saya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Ini tamu dari jauh mas, dari Jogja nih. Halo Pak. John Pak. Jauh-jauh datang dari Jogja. Ya mas, sini mas. Ya nih Mas John, jadi saya kedatangan tamu dari jauh, dari Jogja nih, Gunung Kidul, jauh-jauh. Padahal mah di Jogja banyak ya mas ya. Kok bisa gitu loh, larinya kemari yang jauh, buang ongkos gitu loh. Ya itu pun saya kurang tahu, mungkin beliau cocoknya kemari atau feelingnya tepat, dikasih tahu salah satu kesepuan di Cilacap kok lari kemari, dan alhamdulillahnya ketemu. Walaupun ya baru sekedar via WhatsApp kok ketemu jalurnya kemari. Ya alhamdulillah nih beliau sudah hadir kemari, yang insya Allah beliau ini punya hajat. Hajatnya ini ya memutuskan, sebenarnya memutuskan yang dinamakan itu pesugihan. Mungkin beliau dulu hilaf sampai menjalankan hal-hal seperti itu. Ya kalau secara dilihat cara mata batin mah sebenarnya daerah Jogja itu banyak yang seperti saya ini. Gitu Mas Jo. Jadi mudah-mudahan insya Allah nanti dengan izin Allah beliau hadir jauh-jauh dari Gunung Kidul kemari, urusannya di sini tuntas, tidak ada halangan apapun. Oke, jadi momennya kebetulan banget nih Ki ya. Iya. Pas kita datang kemari dan Betul. juga ada kedatangan tamu dari jauh nih ya. Betul. Susah mah ngomongnya susah. Susah ya? Saya minta waktunya kapan gitu. Ya, mulai sini. Serta ini kan dulu ya, sebentar ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadadina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah. Oke Pak Slamet, boleh diceritakan kepada kita sejak kapan Bapak mulai melakukan kegiatan atau praktek pesugihan seperti ini? Saya melakukan ritual pesugihan itu di pertengahan 2007. Karena kondisi ekonomi pada saat itu saya lagi terguncang. Ada yang menyarankan seperti itu, saya coba. Berarti proses ritual yang Bapak alami atau lakukan ini bermula di tahun 2007 lalu. Iya. Kalau untuk alasan melakukan ritual seperti itu apa Pak? Alasan ekonomi aja. Karena ada himpitan kebutuhan, saya melakukan karena sudah nggak ada pilihan lain, cuman itu. Karena saya pikir mencuri atau menipu atau apa nggak kecetus dalam pikiran saya, justru
udah saya lari ke sana dengan resiko apapun. Cuman dalam proses mau mencapai itu sebenarnya berat, antara maju enggak, tapi karena didorong sama tadi kebutuhan tadi, jadi terpaksa saya melakukan. Tapi saya mau main aman gitu, nggak mau yang terlalu kalau dibilang mungkin level atau grade A itu saya nggak mau, mungkin yang sedang-sedang saja lah. Karena konsekuensinya juga kan melibatkan selain saya sendiri nanti keluarga kan. Bismillah ya, hari ini kita putuskan untuk hajat sampean ke sana, mudah-mudahan digampangkan urusannya, mudah-mudahan selesai semua tuntas. Amin. Dan pesan saya, jangan sampai dilakukan kembali hal-hal seperti ini. Selesai putus di sini. Ya. Bismillah ya. Sampai ikhlas untuk dilepas. Ya, ikhlas ya. Memang ikhlas. Nanti kita komunikasi ke sana seperti apanya. Ya kita bareng-bareng doa biar diijabah semua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala la ilaha illallah. Bismillah. Ya, ngadep ke sana, lepas bajunya. Kita lepas nggak apa-apa ya, bajunya nggak apa-apa ya. Pada saat Bapak memutuskan untuk terjun ke dunia ritual ini, di awal tuh Bapak sudah paham dengan konsekuensi nanti yang Bapak lakukan. Sudah. Ada beberapa pilihan dari mulai yang bilang babi ngepet, terus dengan siluman ular. Karena lokasinya jauh, saya lebih dekat ke Nyimas. Tadi ya saya lebih milih ke sana karena masih bisa ditempuh lah. Kalau untuk lokasi ritual yang Bapak lakukan, itu berada di mana lokasinya? Di pegunungan Gunung Kidul, di provinsinya Provinsi Jogja, kabupatennya Gunung Kidul, kecamatannya Palian. Di sana kan masih banyak gua-gua gitu ya, dan juga memang hutan jati rata. Awalnya sebagai pengikut, nanti pilihkan salah satu penghuni mereka. Ya pada saat berhadapan itu bukan berhadapan dengan kera, tapi berhadapan dengan menyerupai manusia. Tapi saya tahu nanti akan berhubungan dengan kera. Tapi kalau dibuktikan langsung dengan binatangnya kan nggak mungkin lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang Bapak lihat dan yang Bapak tahu, medianya apa aja yang dibutuhkan untuk ritual? Biasanya ada kayak tampah besar gitu
Isinya ada salah satunya seperti kepala hewan, kambing kalau nggak salah, karena kelas ya. Biasa ada kembang-kembang, ada dupa-dupa gitu, sama dibakar minyak tadi. Jadi untuk menghidupkan suasana itu. Terutama sih lingkungannya kembang semua. Ya proses pernikahan gimana sih ya? Alasan Bapak sendiri nih, ingin memutuskan ritual ini itu apa, Pak? Ya mungkin udah hidayah kali ya, karena selalu kontra kan, memang berat. Pada saat saya mulai memutuskan itu, dia nggak mau melepaskan begitu aja, makanya saya harus ya seperti berguru, seperti ya, terakhir ke tempat guru beliau ya, menyarankan ya kamu harus yakin kalau mau diputus sekarang, mumpung ya, usia kan udah nggak muda lagi kan. Ibarat tobat kita sampai berapa lama sih nih, kalau memang kita masih dikasih umur panjang. Dah dari sekarang niatin ceraikan. Bismillah. Ini jangan diulang-ulang lagi ya. Jangan diulang-ulang lagi. Ya Bismillah, coba nanti dikomunikasikan. Ini mintanya apa nih? Mintanya apa? Tebusannya sampai sanggup nggak nih? Insya Allah. Insya Allah ya, sanggup ya. Untuk memberikan ya. Ya. Baik, nanti kita komunikasikan mintanya seperti apa. Mudah-mudahan bisa dicari. Ya. Ya, pakai bajunya. Beliau minta perlengkapan sesajen lengkap ya, tumpengnya nanti yang gede 1, yang besar ya 1, yang kecil-kecilnya ada 7, sama dipotongkan ayam 7 ekor. Sanggup ya? Ya, Bu. Secepatnya nanti kirim ke saya kemari. Siap. Biar nanti kita larung nanti ya. Nanti di laut ataupun di sungai yang besar. Oke. Ya. Oke. Bismillah ya, jangan diulang lagi ya. Sama-sama, sehat lagi, tuntas ya. Itu tadi sedikit proses untuk perceraian atau menghentikan apa yang dia jalankan selama ini. Mudah-mudahan selesai di sini dan tidak diulang kembali. Ya, selamat ya. Oke. Kalau dampak dari pemutusan hubungan antara perjanjian yang sudah disepakati ini, ya, apa kira-kira dampak untuk Pak Slametnya? Kalau untuk dampaknya kemungkinan besar yang biasa dia alami dapat sedikit pundi-pundi ya, pundi-pundi rupiah. Begitu kita putuskan, saya putuskan selesai, tidak ada hubungan lagi dengan si makhluk ini, dia akan kembali normal. Dia akan kembali normal seperti dulunya sebelum dia melakukan hal-hal seperti ini. Ya semua itu nanti hidayahnya dari Pak Slamet ya. Entah mungkin Pak Slamet ini sendiri sudah punya kerjaan lain, sudah punya penghasilan lain. Ya insya Allah sih nanti rezeki nggak akan kemana lah. Intinya kan beliau ini ya bagi saya sih bagus diputuskan sebelum hari hanya. Karena begitu nanti hari hanya itu dampaknya luar biasa, Mas. Dalam arti dampak luar biasa ini karena sistem seperti ini kan sistem kontrak. Sama halnya kalau kita kerja nih di perusahaan, kamu saya kontrak sekian tahun, kamu saya kontrak nanti per tanggal sekian, per bulan ini kontrak kamu akan habis. Nah, kalau kontrak di kerjaan ini kan kita bisa cari kerjaan lain. Tapi kalau kontrak dengan makhluk halus seperti ini, nyawa beliau yang tidak ada, alias ditukar. Selama berapa tahun ini kamu menikmati hasil dari saya, ya ini imbal baliknya buat saya,
nyawanya akan hilang. Seperti itu dampaknya. Kalau untuk sosok terserem Ya, yang mungkin pernah menyerang Ki Dewo, ada nggak sih Ki Unjutek? ada sosok yang paling seram yang pernah nampak di saya dan sampai saya tangkap sampai sekarang ini masih saya pelihara, yaitu awal datang matanya lebar, gede, berbulu. Nah, itu bentuknya Batara Karang. Nah, itu masih di saya sampai sekarang, masih saya simpan. Nanti kita lihatkan di tim telusur biar melihat sosoknya seperti apa. Itu prosesnya gimana tuh Ki, bisa sampai sosok ini takluk atau tunduk sama Ki Dewo tuh gimana Ki? Ya, waktu itu memang pas kejadian itu nggak lama memang saya penanganan tumbal pesugihan ya, tumbal pesugihan di daerah Tangerang. Ya mungkin itu salah satu dari dukunnya atau salah satu dari praktisi atau orang pinternya kurang berkenan dengan saya. Jadi gak terima kalau orang ini saya sembuhkan. Awal datang itu memang bukan saya yang melihat, tapi warga samping kamar-kamar saya ini, kan saya berdekatan dengan beberapa warga nih, tetangga satu kamar. Itu kejadian sekitar pukul 3:10 pagi hari. Karena di sini kan memang aktivitas orang kerja di tempat saya ini kan pagi dia. Dari jam 2:30 pun mereka sudah pada bangun, sudah pada mandi. Dan salah satu penghuni di rumah saya ini yang tinggal bareng di sini sempat teriak, Mas. Sempat teriak sampai pingsan melihat sosok kuda tinggi, matanya nyala, posisinya ada di samping toren air. Nah, di saat itu memang saya kadang lagi di dalam, memang lagi ada kerjaan sedikit untuk pasien. Ya akhirnya saya tangkap di situ karena memang ya bikin resah untuk lingkungan rumah saya, karena di sini kan mereka taunya saya spiritual ataupun biasa mereka pada manggil saya Tumbah katanya. Suruh ditangkap, heboh, Mas. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kekuatan sholawat, alhamdulillah makhluk itu bisa saya taklukkan dan sampai sekarang saya pegang itu makhluknya berupa Batara Karang. Jadi sosok ini tadi yang bisa dibilang datang memang sengaja untuk menyerang ya? Iya, datang sengaja untuk menyerang saya karena waktu itu kan ya memang si pasien ini kan minta tolongnya ke saya. Mungkin dari si pelaku ini kan punya sesosok ataupun punya backupan berupa spiritual atau punya backupan begitu kayak orang pinter, dukun. Ya ini kirimannya buat saya. Oh, seperti ini kirimannya bentuknya. Oke, ini kan pada saat Ki Dewo menemukan sosok ini, ini bentuk awalnya memang sudah seperti ini atau? Bentuk awalnya nggak seperti ini, Mas. Bentuk awalnya itu sosoknya gede, hitam, berbulu, dan matanya itu gede. Itu matanya gede itu kejadian sekitar jam 3 kurang 15 menit. Datangnya pun seperti ini ya, kalau kita pertama nyalain kipas angin tuh, angin kencang sampai kamar saya yang dulu buat pasien itu sampai plafonnya jebol. Ini gara-gara ini. Dan beberapa tetangga di sini pun ya banyak yang lihat sosok ini. Akhirnya daripada ganggu dan gak ada tujuannya untuk yang lain-lain, memang ini tujuannya ke saya, akhirnya saya wujudkan bendanya seperti ini. Ini bentuknya nih. BK kalau orang-orang bilang. BK. Batara Karang. Batara Karang kan bentuk seperti ini ada dua, ada BK, ada jenglot. Tapi ini yang datang ke saya BK. Ya kurang lebih 730 tahun umurnya ini. Nah, oke. Kalau untuk perbedaan dari sosok Batara Karang sendiri dengan jenggot, itu apa? Kalau Batara Karang itu identik dia tidak mempunyai taring. Nah, kalau jenglot itu dia memiliki taring.
dia punya taring. Ya kalau memang dari masnya ini saya buka nggak apa-apa, ini kita buka tutupnya sedikit tapi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama, soalnya saya juga sedikit ngeri. Udah mulai getar juga nih. Iya, karena saya yang nangkep awal ini pun pernah ngalamin hal-hal yang nggak diinginkan, dari tidur, keluar darah, segala macem. Oke nih. Diem, Gua agak sedikit ngeri juga nih untuk memandang matanya nih. nggak apa-apa, sedikit sebentar aja. Oke, sudah. Cukup ya. Cukup Ki. Ki, ini kan yang kita tahu juga nih Ki, banyak oknum-oknum nih Ki, yang melakukan praktek-praktek spiritual tuh dengan tujuan dan maksud tertentu nih, atau bisa dibilang sedikit Komersil gitu. komersil dan bohong lagi ya. Ya, Itu pendapatnya Ki Dewa gimana nih menurut Ki Dewa nih? banyak seperti itu. Banyak sekarang pada orang-orang baru dengan tameng, dia mampu, dia bisa, dia mengatasnamakan, ya saya praktisi, ya saya paranormal, saya mampu untuk seperti ini. Itu banyak banget Mas. Dan kebetulan di sini pun kan saya bergabung di salah satu perkumpulan ataupun ya kalau dikatakan ormas ya, ormas di bidang spiritual, yaitu Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia atau FPAGI, yang diketuai oleh Bang Haji Ridwan, salah satu dari tim pemburu hantu dulu. Itu kita sering nangkep orang-orang seperti itu. Dulu pernah kita nangkep di daerah Duren 3 Mas. Dia ngakalin salah satu warteg, bilangnya untuk penglarisan ini itu, ternyata bohong semua. Itu sempat kita tangkap gitu. Banyak Mas hal-hal seperti itu, karena ini kan memang lagi tren ya, di dunia spiritual ini lagi rame, booming kasarannya. Jadi ya banyaklah oknum-oknum seperti itu. Sebenarnya banyak saya yang kenal seperti itu, cuman nggak patut lah, biarin itu urusan mereka. Karena dengan adanya hal-hal seperti itu, yang mengaku-ngaku sebagai spiritual, mengaku-ngaku sebagai paranormal, justru merugikan sebenarnya, merugikan bagi orang-orang yang sudah terjun di bidangnya, yang seharusnya orang itu percaya karena melihat nih para pelaku yang bohong ini, jadi timbulnya tidak yakin dengan kita sebagai para tim spiritual gitu. Banyak Mas oknum-oknum seperti itu, dan berapa kali saya nangkep orang seperti itu, banyak.